Kata Imam Al-Ghazali, ada 3 pangkal penyakit yang besar. Ada 3 penyakit yang ini pasti ada di dalam diri setiap manusia. Siapapun dia, jika ia manusia pasti ada 3 penyakit ini. Kalau tidak ada salah satunya pasti ada satunya. Kalau tidak punya 2 punya 1, tidak punya 1 punya 2, atau punya 3-tiganya. 3 penyakit ini akan bersarang di hati setiap manusia dan harus dibersihkan. Nah, 3 penyakit itu Imam Al-Ghazali menjelaskan yang pertama adalah penyakit hasad. Penyakit hasad ini adalah perasaan yang ada di dalam hati. Penyakit iri hati. Iri itu sebenarnya ada potensi nilai baiknya juga. Jadi ketika kita melihat orang lain sukses, kita ingin sukses. Ini iri. Dan iri ini bagus. Ketika melihat orang lain sukses, kita ingin sukses juga. Sehingga kemudian kita berusaha bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Ketika kita melihat orang lain, sahabat kita, karirnya meningkat, naik, iri. Kita punya perasaan iri di dalam hati kita. Iri karena ingin sama seperti mereka, sama seperti dia yang naik karirnya. Sehingga kita kemudian melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan yang lebih baik, sehingga itu menunjang agar karir kita meningkat. Atau melihat teman sukses dalam usaha bisnisnya, sukses dalam perdagangannya, sukses dalam perkebunannya, iri kita ingin juga punya sukses seperti apa yang dilakukan oleh sahabat kita, sehingga kemudian kita melakukan apa-apa yang seperti dilakukan oleh teman kita. Iri bagus, tetapi iri itu seringkali selalu diikuti dengan perasaan dengki. Jadilah iri dengki. Nah, dengki ini yang kemudian menyebabkan tidak baik atau menyebabkan hasad. Jadi kalau sederhananya, hasad itu adalah perasaan di dalam hati, rasa tidak suka, rasa sedih, rasa tidak gembira ketika melihat orang lain lebih sukses, ketika melihat orang lain lebih banyak mendapatkan nikmat. Jika ada perasaan ini dalam hati kita, berarti itu ada tanda-tanda bibit-bibit penyakit hasad di dalam hati. Melihat orang lain banyak hartanya, sedih. Melihat orang lain berhasil naik pangkat, sedih. Melihat orang lain punya mobil mewah, sedih. Melihat orang lain rumahnya bagus, sakit hatinya, susah hidupnya. Ini berarti ada penyakit hasad di dalam hati kita. Dan sebaliknya, ketika orang lain dalam keadaan kondisi susah, ketika orang lain jatuh bangkrut, ketika orang lain tertimpa musibah, kita gembira. Ini bahaya. Itu juga tanda berarti kita punya penyakit hasad di dalam hati kita. Jadi sederhananya, susah melihat orang lain senang, gembira melihat orang lain susah. Itu penyakit hasad. Iyakum wal hasad. Jauhilah olehmu perkara-perkara hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Karena sesungguhnya penyakit hasad ini memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar, habis tidak bersisa. Disebabkan karena penyakit hasad tadi tersebut. Dan penyakit yang kedua yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan dari hati kita, yaitu penyakit riya. Riya ini sama seperti syirik yang kecil. Karena riya ini sederhananya penjelasannya adalah melakukan ibadah dengan niatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan aktivitas ibadah hanya semata-mata ingin mendapatkan kebaikan, hanya semata-mata ingin mendapatkan pernyataan atau penilaian baik dari makhluk atau dari orang lain. Pakai kopiah bagus supaya dilihat oleh orang lain soleh. Pakai jubah, pakai gamis bagus, pergi ke masjid tepat waktu, pergi ke masjid mengikuti sholat jamaah. Tetapi niatnya hanya supaya dilihat oleh tetangga, rajin ke masjid, rajin jamaah. Sholat bagus, rapi, tenang, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, tumakninahnya lengkap, bacaannya bagus. Tetapi semata-mata hanya ingin dilihat dan dinilai sebagai seorang yang paham, pandai dalam agama atau baik dalam beribadah. Jika ada perasaan itu di dalam hati kita, maka
itu salah satu tanda-tanda ada riya di dalam diri kita. Maka harus dibersihkan. Membersihkan penyakit riya ini sulit, butuh latihan. Latihannya bagaimana? Coba ibadah sendiri. Coba ibadah di tempat yang tidak ada orang lain yang melihat bagaimana kondisi kita. Apakah masih sama seperti ketika kita berjamaah? Kalau masih sama kondisinya berarti bagus, lulus kita. Tetapi bila kondisinya berbeda, kondisinya tidak sama, berarti ada bibit-bibit riya di dalam hati kita. Masih ada keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Masih ada keinginan untuk mendapatkan penilaian dari orang lain. Nah, lawan dari kata riya ini kan ikhlas. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Orang ikhlas itu dia dipuji tidak tambah tinggi, dia dihina dijatuhkan tidak tambah jatuh, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang riya sebaliknya, ketika ia dipuji semakin tinggi ibadahnya, semakin bagus, semakin mantap, tetapi ketika ia dihina dijatuhkan, jatuh juga semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu orang riya, karena tujuan utamanya tadi bukan karena Allah, tujuan utamanya hanya untuk mendapatkan penilaian dan pengakuan dari orang lain, dari makhluk. Nah ini yang susah, kadang kita tidak merasa penyakit riya itu ada di dalam diri kita. Jadi kita tadi sholat berjamaah bagus, sholat jamaah kita, tapi ketika kita sholat sendiri yang takbiratul ihram sampai salam lupa semuanya, tidak ada tumakninahnya, laju, nah seperti itu. Nah, ini penyakit hati yang kedua yang harus kita jaga di dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, penyakit hati yang ketiga yang harus kita jaga adalah ujub atau sombong. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu perasaan di dalam hati, ada kalimat paling aku, paling saya. Seperti itu. Dan sombong ini tidak selalu terkait tentang materi atau terkait tentang harta. Jadi orang sombong itu tidak selalu harus punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya gedung bertingkat, punya perusahaan yang sukses kemudian dia sombong, tidak. Sombong itu bisa dalam hal apapun, bahkan hal yang sekecil-kecil pun, hal paling remeh pun bisa menjadi sebab kita jadi sombong. Melihat orang lain dalam tampilan pakaiannya saja, melihat orang lain pakai pakaian yang biasa, yang lusuh dari pandangan mata awalnya, masuk ke dalam hati penyakit ujub tadi, sombong tadi. Kenapa? Ketika melihat orang lain pakaian yang jelek, langsung timbul di dalam hati perasaan, wah pakaianku lebih bagus daripada pakaian dia. Melihat orang lain ketika berbuat sesuatu, wah ternyata saya lebih baik daripada dia, saya lebih soleh daripada dia, saya lebih pandai ilmu agama daripada dia, saya lebih pandai mengaji daripada dia. Jadi kesombongan itu lahir dari perasaan hati, rasa paling aku. Ini kan turunan dosa yang dilakukan dari iblis laknatullah alaih, yang dia merasa bahwa aku lebih baik daripada Nabi Adam dari sisi penciptaan. Engkau ciptakan dari api, sedangkan engkau ciptakan dari tanah. Menyebabkan iblis tidak mentaati perintah Allah, untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu turunan-turunan itu kemudian lahir sampai sekarang kepada kita. Sifat penyakit ini yang kemudian menyebabkan kita bisa celaka di hari akhir. Kesombongan, ada kesombongan sebiji zarrah di dalam hati menyebabkan kita tidak atau terhalang masuk ke dalam surga. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium baunya pun tidak bisa disebabkan karena dosa sombong, ujub. Maka ujub ini susah, hadirin jamaah sekalian dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang dia tidak merasa sombong, aku tidak sombong, nah, dia sudah mengatakan tidak sombong saja sudah sombong. Aku tidak sombong. Mengatakan tidak sombong saja itu ada bibit-bibit kesombongan, ujub yang masuk ke dalam hati. Seperti itu. Ini masjid, kalau bukan saya pengurusnya tidak jalan masjid ini. Bahaya. Kalimat-kalimat yang menurut kita seolah-olah memang kita punya andil di dalam mengurus masjid ini. Kita punya andil dalam menjalankan masjid ini.
Tetapi kalimat yang kemudian itu keluar menyebabkan hati kita ujub, sombong, ini jadi penyakit sombong. Nah, kadang penyakit-penyakit ini tidak kita rasakan, tapi kita melakukannya. Penyakit sombong. Orang sombong ini susah sekali. Hadirin, kita ini diajarkan untuk bermasyarakat atau bersosial, bertetangga dengan baik. Salah satu manfaat dari kita ikut sholat berjamaah itu kita bisa melakukan sosial dengan baik. Kita bisa mengenal dengan tetangga, kita bisa mengenal dengan banyak kerabat atau orang di dalam jamaah di masjid. Tapi kalau orang yang sombong kan susah. Orang sombong itu dia memilih untuk tidak sholat di masjid. Alasannya apa? Aku tidak mau kumpul dengan orang yang ini, tidak mau kumpul dengan golongan ini. Hanya karena perbedaan khilaf, perbedaan pandangan menyebabkan kita putus silaturahim, antisosial, tidak mau sholat di masjid ini. Kenapa tidak mau sholat di masjid ini? Beda pandangan, beda cara ibadah, pindah sholat ke masjid yang lain. Padahal jamaah sekalian, kita ini tinggal di sebuah komplek atau tinggal di sebuah kampung, utamanya itu kita sholat di tempat atau di masjid yang paling dekat dengan tempat kita tinggal. Kenapa? Karena kita nanti, naudzubillah min dzalik, kalau kita meninggal dunia, siapa yang mau mengurus kita? Hadirin jamaah, ketika kita meninggal dunia, siapa yang mau merawat jenazah kita? Keluarga. Iya, kalau kita meninggalkan keluarga paham dalam keadaan, paham dengan ilmu tata cara merawat jenazah. Kalau tidak, bagaimana kondisi kita? Maka yang paling dekat adalah tetangga. Kalau kita antisosial, kita sombong, kemudian kita tidak mau bertetangga dengan baik, tidak mau mengenal orang yang ada di kanan kiri kita, Masya Allah, kalau meninggal dunia atau terjadi musibah, kebakaran atau apa dan lain sebagainya, kalau kita tidak baik dengan tetangga, mungkin syukur-syukur tetangga mau menolong kita. Naudzubillah, mungkin tetangga saking jengkelnya, saking sebalnya, saking tidak sukanya, malah kita syukurin. Kenapa? Karena kita tadi tidak baik terhadap tetangga, sombong tadi, ujub tadi. Kita tidak memperhatikan sosial yang ada di lingkungan kita. Itu tadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka 3 penyakit ini harus kita jaga dan kita perhatikan, jangan sampai bersemayam di dalam diri kita dalam perkara menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala tadi, yang pertama menjauhi larangan Allah secara lahiriah. Artinya kita menjaga seluruh anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam beribadah kita dianjurkan untuk semampunya, beribadah semampunya. Tetapi kalau urusan untuk menjauhi larangan Allah, itu kita diperintahkan untuk sekuat-kuatnya, menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Jauhi larangan Allah. Itu yang secara zahir, secara tampak anggota tubuh kita. Kita kan bisa bermaksiat kan dengan anggota tubuh. Kita bisa bermaksiat, kita bisa menzalimi orang lain dengan anggota tubuh. Kita bisa membohongi orang lain karena dengan lisan kita. Kita bisa mencelakai orang lain dengan tangan kaki kita, dan seterusnya. Kita bisa bermaksiat itu karena anggota tubuh, padahal anggota tubuh ini tadi adalah titipan dari Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yaitu yang kedua adalah menjaga diri kita dari penyakit-penyakit hati yang itu menyebabkan kita berdosa atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hasud, penyakit riya, dan penyakit ujub. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini menjadi ilmu yang berkah dan manfaat, khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam pertemuan silaturahim ini juga senantiasa Allah turunkan keberkahan untuk kita semuanya.